Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa sih jadi YouTuber itu sebenarnya? Untuk apa mengeluarkan menyebarkan YouTube itu? Paling nggak ada 5 ya. Disingkat itu ada D2, E3. D pertama itu dokumentasi. Jadi video atau YouTube kita itu mendokumentasikan gagasan-gagasan, pikiran-pikiran, ide-ide, perspektif kita, cara pandang kita. Barangkali memperkaya ide orang lain, memperkaya pandangan orang lain, dan berguna untuk orang lain setelah melihat YouTube kita, meskipun yang lihat itu cuma 1 atau cuma 5. Berarti pikiran-pikiran kita yang terdokumentasikan lewat YouTube itu bisa dilihat oleh 5, oleh 10 dan seterusnya ya. Karena penduduk Indonesia atau dunia ini 7 miliar penduduk Indonesia, ada 270 juta. Nah, yang tersambung ke internet itu 150 juta orang Indonesia. Jadi kalau kita mendokumentasikan itu, peluangnya besar sekali bahwa gagasan-gagasan, pikiran-pikiran kita itu memberikan manfaat kepada banyak orang ya, dibanding kita hanya bicara dengan pasangan hidup kita yang sendiri ya, anak kita cuma 4-5 gitu. Tapi dengan kita merekam seperti ini, itu dokumentasi itu bersifat dokumentatif ya. Dia merekam, mengawetkan bukan hanya wajah kita ya, bukan hanya uban kita, bukan hanya pandangan sorot mata kita, bukan hanya pancaran mata kita, tapi yang jauh lebih penting adalah pancaran keimanan kita yang tampak dari getaran-getaran yang keluar dari celah-celah bibir kita. Tampak juga itu pancaran sinar mata keyakinan kita menghadapi masa depan, dan juga refleksi atau pantulan daripada gagasan-gagasan kita yang mungkin memiliki kedalaman di sana sini, sehingga satu saat dia bisa mengubah jalan hidup orang lain yang hampir lumpuh, kemudian orang lain itu kembali bergairah, kembali menatap masa depannya sendiri. Jadi unsur dokumentasi, semangat, mendokumentasikan semangat, gagasan, pikiran, mendokumentasikan keyakinan, mendokumentasikan satu semangat kehidupan, itulah fungsi daripada YouTube itu. Yang kedua, yang kedua adalah dakwah ya. Dia mengajak orang untuk kembali kepada Tuhan ya. Dakwah, kita mengajak ke orang yang mendapatkan petunjuk karena sebab kita, sebab ucapan kita, dia kemudian orang itu mengenal Allah, kemudian dia menjadi pasrah, memasrahkan dirinya menjadi hamba Allah setelah mendengar YouTube kita. Itu tentu orang yang kemudian tobat dan kembali kepada Allah itu jauh ya, lebih bernilai daripada kita mengumpulkan unta merah yang begitu mahal, atau sebuah mobil Alphard, atau sebuah motor Ducati misalnya. Jadi ada unsur dakwah, yad'u da'watan ma'ar, artinya dakwah itu mengajak ya, memanggil orang kembali kepada jalan yang hak, menyingkirkan ya, menghempaskan kebatilan, dan kemudian mengajak orang menuju jalan yang hak yang diridhoi oleh Allah. Kemudian ada yang 3, tentu harus ada unsur entertainmentnya. Jangan sampai juga YouTube itu 80% entertainment sehingga unsur-unsur edukasinya hilang. Jadi selalu ada unsur entertainment sehingga dia menarik dan tidak monoton. Dan kemudian yang berikutnya adalah ekonomis ya. Dia memiliki dampak ke ekonomi, ada uang di situ. Bisa kalau kita lihat misalnya YouTube-nya Aziz Gagap Official, kita tahu dia punya bisnis kambing, ada 300 yang laku ya. Kemungkinan dia untungnya kalau 1 juta itu udah 300 juta untungnya ya. Belum yang sapi limusin itu harganya 30 juta, 35 juta waktu dibeli sama Parto itu ya. Sehingga Aziz Gagap memberi hadiah Parto yang sudah beli cash sapi yang seberat 550 kilo itu, dia memberi hadiah
seekor kambing yang dituntun, yang ditarik sendiri oleh Aziz Gagap di depan Parto dan anaknya Amanda Kaisa itu. Harga kambingnya berapa? Waktu ditanya sama Parto, itu 22,8 juta. Jadi ada unsur ekonomisnya, ada unsur yang bisa menguntungkan. Belum nanti kalau ada misalnya penghasilan dari Google AdSense ya. Jadi YouTube itu bisa membuat orang itu terdorong untuk melakukan transaksi bisnis ya, dengan dokumentasi yang ada di YouTube itu, khususnya bisnis. Kemudian yang ketiga adalah harus ada unsur ini, yaitu edukasi ya, mendidik masyarakat, mencerahkan masyarakat, memotivasi masyarakat, menginspirasi masyarakat. Jadi YouTube yang sederhana ini, yang hanya bisa dipegang dengan kamera seperti ini dan mudah menjangkau 5 benua, itu hendaknya digunakan ya, karena dia sangat berguna, karena di samping juga ada unsur mendatangkan keuntungan secara material, secara ekonomis juga. Dia bisa membuat orang itu kembali ke jalan Allah ya, mencerahkan masyarakat, mengedukasi masyarakat yang tidak tersentuh oleh motivasi, sehingga potensi terbaik dari masyarakat itu tidak berkembang. Moga-moga dengan YouTube kita, dia kemudian bisa melihat wajah kita, suara kita sebagai YouTuber, kemudian dia kembali ya membuncah semangat hidupnya untuk meniti kembali masa depan, yang sebenarnya masa depan itu sangat penuh dengan peluang-peluang yang baru ya. Hendaklah berorientasi pada peluang, jangan berorientasi pada masalah, kata Peter Drucker, pegawai ekonomi dunia. Kalau kita berorientasi pada masalah dan hanya menyelesaikan masalah saja, habis 80% waktu kita untuk menyelesaikan masalah, yang terjadi hanya equilibrium, keseimbangan saja, dan peluang-peluang itu hilang satu demi satu. Oleh karena itu, kata Peter Drucker, hendaknya kita mencadangkan 80% waktu kita, pikiran kita, tenaga kita untuk berorientasi menatap peluang dan menggarap peluang-peluang itu, sehingga kita menjadi pribadi yang berkembang. Dan hampir tidak terbatas perkembangan itu kalau kita selalu berorientasi pada peluang. Tapi kalau berorientasi pada masalah, kita seakan-akan hidup di masa lalu, padahal kita itu masa lalu sudah menjadi sejarah, sedangkan esok itu hanyalah harapan, dan kita perlu hidup dengan harapan. Dan hari ini adalah kenyataan. Oleh karena hari ini adalah kenyataan, maka ambillah YouTube, ambillah HP itu, dan kemudian ditekan rekaman kamera itu, dan kemudian dinyalakan, dipegang dengan kedua tangan sambil melintang, dan kemudian bicaralah sekitar 7 atau 10 menit, dan kemudian segeralah upload dengan bismillah. Moga-moga dengan upload itu video Anda bisa berguna, membuat orang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa beli kaos ini ya, untuk membangun masjid. 200.000 termasuk ongkos kirim 50.000 dan 75.000 dicadangkan untuk membangun masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membangun masjid di dunia, pasti Allah bangunkan sebuah istana atau rumah di surga bagi orang-orang yang membangun tempat sujud di punggung dunia. Moga-moga semakin kuat hati untuk menjadi YouTuber, karena sangat bermanfaat daripada hanya menghabiskan bulir waktu yang mengalir tiada bersisa dalam mengamati pekerjaan orang lain sambil berpangku tangan saja. Ngomong-ngomong